Halo teman-teman, inilah 7 tips dari OJK agar terhindar dari yang namanya jerat pinjaman online ilegal. Nah, kita tahu sehari-hari pinjaman online ilegal makin brutal menagih ya teman. Jadi OJK memberikan tips ini agar teman-teman lebih berhati-hati ke depannya. Nah, langsung saja ya teman. Untuk tips yang pertama adalah selalu pastikan cek dan recheck apakah aplikasi itu ilegal atau legal. Ini bisa cek di website resmi OJK, itu ada daftar resmi tentang aplikasi yang legal dari OJK. Itu sekarang terkonfirmasi ada 98 pinjol legal ya teman. Jadi di luar itu bisa dipastikan aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, kalau yang ilegal teman-teman tidak perlu mendaftar atau malah membuat pinjaman teman, karena ini sangat berbahaya sekali. Untuk bunga dan dendanya sangat besar sekali, dan ke depan teman-teman akan rugi sendiri kalau terdaftar di aplikasi pinjol ilegal. Nah, untuk yang kedua harus pastikan apakah itu benar-benar legal atau ilegal, karena sekarang banyak sekali pinjol ilegal yang mulai logonya sama persis dengan yang legal. Jadi ini harus dipastikan terlebih dahulu. Teman-teman harus cek namanya, cek PT-nya, cek logonya apakah benar atau tidak. Nah, ini menjadi penting karena kalau kita ingin daftar pinjol legal tapi malah terdaftar ilegal, itu sangat berbahaya karena dua aplikasi ini sangat beda ya teman. Kalau legal itu mungkin resikonya tidak terlalu berat, tapi kalau ilegal sangat amat brutal resikonya. Jadi harus teman-teman pastikan terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua adalah hapus SMS tawaran pinjol yang tidak diinginkan. Nah, karena sekarang banyak sekali orang yang tahu-tahu di SMS, di WA menawarkan pinjaman online legal ya teman. Belum lagi telepon-telepon itu setiap hari pasti ada dan pasti teman-teman dapatkan kali ini. Nah, buat teman-teman yang sudah sering dapat tawaran bisa tulis di kolom komentar ya teman. Nah, ini harus teman-teman blokir nomor rekening, karena kalau tidak seperti itu maka akan langsung ditawarkan terus. Nah, sekali teman-teman klik, teman-teman akan masuk terjebak ke dalam pinjol ilegal. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, untuk yang keempat adalah jaga data pribadi agar tidak mudah mengunduh aplikasi sembarangan, apalagi aplikasi-aplikasi yang tidak jelas asal usulnya. Lebih baik teman-teman kalau ingin pinjam di pinjaman online legal itu mengunduhnya, downloadnya di Play Store, itu jelas terkonfirmasi, sudah terkonfirmasi Google, dan biasanya 100% lebih aman daripada teman-teman unduh di web-web yang tidak jelas. Nanti umpamanya teman-teman unduh di web itu biasanya aplikasinya bisa sadap kontak dan bisa sadap galeri, itu sangat berbahaya sekali. Jadi saran saya kalau ingin mengunduh aplikasi pinjol harus dari Play Store, jangan yang lainnya. Nah, untuk yang kelima adalah baca dengan cermat kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan layanan pinjol. Nah, kalau kita sudah daftar di aplikasi pinjol, kita langsung cek di syarat dan ketentuan, itu harus teman-teman baca semuanya. Apakah aplikasi itu meminta izin kontak, apakah aplikasi meminta izin galeri dan lain-lain, itu harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum mengajukan pinjaman. Nah, takutnya ke depan kalau ada sesuatu itu teman-teman bisa tidak tahu karena tidak baca syarat dan ketentuan ini. Jadi ini mutlak wajib teman-teman baca terlebih dahulu. Nah, untuk yang kelima adalah hindari memberikan informasi pribadi yang sensitif melalui teks atau email yang tidak terenskripsi. Nah, ini sangat penting sekali karena data pribadi kita harus diamankan ya teman. Jangan sampai kita selfie dan mengirimkan data KTP sembarangan atau malah melakukan sesuatu hal yang membuat data pribadi kita bocor. Itu tidak perlu kita lakukan agar data kita aman ke depannya. Jangan sampai teman-teman lakukan ini agar tidak terjebak ke yang namanya pinjaman online ilegal. Nah, yang terakhir adalah selalu pantau aktivitas keuangan secara berkala. Nah, kita harus tahu tentang masalah ini karena kalau kita tidak mengajukan pinjaman online berarti kita memang tidak terdaftar ya teman. Tapi banyak sekali orang yang tidak terdaftar di aplikasi pinjaman online tapi tahu-tahu ditagih tagihan pinjaman online karena datanya sudah tersebar, dan ini sangat berbahaya sekali. Jadi selalu pantau aktivitas kita di HP ya teman. Umpamanya kita ada tawaran atau link-link yang tidak valid, itu jangan teman-teman klik ya teman. Apalagi kita berkunjung ke web-web yang ilegal, misalnya web porno atau yang lainnya, itu pasti ada iklan-iklan yang kalau kita klik kita akan mengirimkan data pribadi. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi selalu pantau aktivitas kita, jangan sampai kita klik link-link yang tidak jelas ya teman. Apalagi aplikasi pinjol yang ada di web itu sangat berbahaya sekali. Jadi saran saya lebih berhati-hati ke depannya. Itu saja 7 saran dari OJK buat teman-teman yang tidak ingin terjebak pinjaman online ilegal
agar teman-teman lebih aman ke depannya. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tapi semangat ke depannya lebih baik.